Lebih baik ngurangin makan, ya kan, ngurangin kalori untuk turun berat badan ataupun turun kadar lemak dari 30% gini ataupun 40% gini ya ke kadar lemak 20%, terus ke kadar lemak 15% kayak gini sehingga kelihatan six pack abs-nya, atau kita naikin tingkat aktivitas harian kita dari kardio misalnya, ya kan, dari jalan kaki. Jadi apa sih sebenarnya yang lebih baik? Apakah kita harus kurangin makannya atau kita malah nggak usah kurangin makan, kita naikin aja tingkat aktivitas hariannya supaya turun kadar lemaknya itu efektif dan tidak mengikis otot. Kali ini gue bakalan bahas nih ya, ini kesalahan biasanya teman-teman, termasuk gue juga dulu, ketika gue tuh pengen banget turun berat badan itu cepet, efektif, ternyata kenapa kok berat otot gue tuh berkurang. Nah kali ini gue mau sharing apa yang kita wajib untuk lakuin supaya otot kita tuh nggak terkikis, dan kita pada saat kita menurunkan kadar lemak justru kita memberikan ilusi ke badan kita bahwa badan kita ini semakin gede, naik berat badannya. Padahal kalau teman-teman lihat di sini ya, berat badan gue tuh di sini tuh sekitaran 74-an. Tapi apa? Tapi di sini kadar lemak gue tinggi 25% ke atas ya, dan gue badannya kelihatannya tuh kayaknya ya kecil aja. Tapi kalau lu bandingin sama badan yang ini justru berat badan gue menurun, berat badannya cuma 64, oke, dengan tinggi 172 ya, 171, tapi kelihatannya malah makin gede. Karena itu adalah rahasia ketika kita turunin kadar lemak ya, seolah-olah badan kita gede. Padahal itu karena ototnya udah mulai kelihatan. Jadi apa sih yang lebih baik? Kita kurangin makan atau naikin kardio? Kita langsung aja bahas. Nah jadi sebelumnya ya, gue mau ngasih tahu dulu, kalau misalnya kita pengen turun kadar lemak dari 30% gini ke kadar lemak 20% kayak gini, yang simple-simple aja, yang gampang ya kan. Sebenarnya kita tidak perlu menghitung kalori. Kita misalnya contoh ya, misalnya kita carnivore diet aja, itu kita bisa turun. Kita nggak usah ngitung kalori, itu pasti turun ke kadar lemak 20%. Kita cuma kasih waktu aja. Nah tapi kalau misalnya kita pengen turun lagi nih ke kadar lemak 15% atau bahkan sampai ke 12% kayak gini, kita harus benar-benar memperhatikan apa? Memperhatikan defisitnya, memastikan setiap minggunya kita itu defisit kalori atau menggunakan lemak di tubuh kita ini ya, simpanannya itu sebagai energi. Karena kalau enggak, kita bakalan stuck terus. Ya di situ aja terus. Tapi lu pengen dapetin six pack, ya kan? Lu pengen ibaratnya sekali lah punya badan yang berotot ya. Karena kalau misalnya kita six pack, itu biasanya otot-otot di tempat-tempat lain ya, kalau di bahu, terus di tangan, di dada gitu ya, itu biasanya lebih terlihat serat-seratnya, ya kan? Nah tapi kita harus sama-sama paham dulu ya. Jadi gue mau ngasih pemahaman nih buat teman-teman ya, biar kita sama-sama paham bahwa kalau misalnya kita menurunkan porsi makan kita, kalori makan kita, kalau misalnya kadar lemak kita dari 20% gini, kalau kita ngurangin kalori, kita bakalan bisa menurunkan hormon testosteron kita. Oke, itu ingat, kita pasti merasa lemes, tenaga kita berkurang ya, powernya itu lumayan berkurang, terus juga kecenderungan kita ototnya terkikis itu lebih tinggi karena kita mengurangi makanan kita. Kecuali misalnya kalau teman-teman kadar lemaknya di atas 25% kayak gini sampai ke 40% gini ya, nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman itu ibaratnya ngurangin makanan ya kan, dengan catatan proteinnya masih tercukupi ya setiap harinya ya, teman-teman nggak bakal tuh testosteronnya turun, bahkan naik. Sesuai di studi ini ya, kalau misalnya kita turun kadar lemak, di studi ini bilang kita malah mengalami peningkatan hormon testosteron. Tapi sebaliknya, kalau kita misalnya udah rendah kadar lemaknya, kita turunin lagi, itu biasanya sedikit demi sedikit berkurang testosteronnya. Oke, makanya kita itu apa? Ya tadi kayak gue bilang di awal, kita agak lemes. Apalagi kalau misalnya kita fasting, kita intermittent fasting, terus kita apa, diet, defisit, kita nge-gym, kardio, kerja, itu lu udah habis itu lu pasti baring doang tuh, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena tadi ya, kita mengurangi asupan makanan kita setiap harinya untuk defisit itu. Nah jadi kalau misalnya kita mau cutting atau menurunkan kadar lemak, kalau kita sudah menuju ke kadar lemak 20% gini, kita nggak usah kurangin makanan terlalu banyak. Yang kita wajib kurangnya adalah karbohidratnya aja. Oke, 20 sampai 50 gram aja per hari. Sisanya kalau lu mau lebih kurang lagi biar lebih defisit lagi nggak apa-apa. Selama ini catatan yang paling penting, protein itu lu bahkan lebihin 2 sampai 2,5 gram per berat badan ideal kita, berat badan yang kita pengen tuju. Kalau misalnya kita kurang proteinnya, itu udah pasti ototnya terkikis. Jadi setiap hari kita harus terapin tuh ya carnivore diet yang benar-benar kita sampai kenyang makannya. Dagingnya yang banyak. Ada lemaknya juga, karena lemak itu penting banget ya untuk produksi hormon testosteron. Selain juga fungsi lemak itu untuk membantu penyerapan fat soluble vitamin. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kadar lemak kita udah di 20% kayak gini, kita lebih baik meningkatkan aktivitas harian kita dengan cara kita jalan kaki ya, minimal 10.000 langkah setiap harinya. Dan makanannya itu tetap dijaga aja. Makanannya itu proteinnya tetap maksimal banget. Kalori dari sumber energi gitu ya, dari karbohidrat kita kurangin, lemak kita yang cukup dari hewani ya. Itu bakalan apa? Progresnya bakalan lebih cepat lagi. Untuk ke 15% bahkan sampai ke 12%. Ditambah dengan kardio, ditambah dengan tadi pengaturan dari karbohidratnya yang dikurangin, bukan protein yang dikurangin. Nah tapi kalau misalnya teman-teman buat kadar lemaknya udah di atas 25% sampai ke 40% sampai obesitas, kalau misalnya teman-teman kita ya, followers atau subscribers lama kita udah paham ya, kita tuh sebutnya adalah kentung. Kenapa kentung? Karena gue dulu tuh juga disebut kentung ya. Jadi dulu itu gue di grup-grup WhatsApp ya, itu gue dibilang kentung-kentung ya kan, gue nggak tersinggung karena yang bilang gue kentung itu kentung juga.
Jadi nggak apa-apa, jadi gue saling bercanda ya kan, kentung gue kasih kentung, nggak apa-apa. Jadi gitu ya, kalau misalnya kita kadar lemaknya di atas dari 30% kayak gini, 20%, 40% punya di atas itu, kita kombinasiin aja keduanya. Kita kurangin makanannya, kita kurangin kalori dari makanan, tapi kalau misalnya dari kardio, kita naikin intensitasnya. Itu wajib. Kalau lo misalnya nggak naikin tingkat aktivitas harian lo dengan jalan kaki contohnya, ya progresnya itu bakalan lambat banget. Lu pasti dibilang kayak misalnya, progres berat badan ideal itu turun yang bagus dalam sebulan adalah 1 kilo. Ya, itu lu digoblok-goblokin. Karena apa? Karena pasti lu disuruh makannya sama-sama aja, ya kan? Terus juga lu lihat, aduh, nggak ada progres ideal tuh, itu tergantung dari individu. Kalau dia misalnya dietnya bener, ya kan, latihannya juga bener, tidurnya bener, itu bisa lebih dari 1 kilo. Karena apa? Karena berat badan itu bukan cuma berat lemak, berat air pun juga ikutan turun, oke? Bahkan bisa lebih sampai 10 kilo tuh bisa. Jadi gitu ya jawabannya ya. Kita wajib untuk menaikkan tingkat aktivitas harian kita, dan kita jangan kurangin terlalu banyak makanannya, kalorinya gitu, tetap maintenance saja kalorinya. Mungkin kurangin dikit dari karbohidratnya, maksimal 50 graman gitu. Kalau kita dari 20% kadar lemaknya ke 15% atau bahkan 12%. Tapi kalau di atas itu kadar lemaknya kita kombinasiin. Kayak kita kurangin karbohidratnya, kita kurangin kalori makanannya, dari misalnya dari juga lemak juga, dari bumbu-bumbu ya, dari minuman manis kita kurangin, dan juga kita kombinasikan dengan kardio. Nah, gimana caranya kita mempercepatnya? Ini tips dari gue yang terakhir. Supaya kita mempercepat progres cutting kita, tapi tetap tidak membakar otot atau tidak menggunakan protein sebagai sumber energi. Yaitu kita bisa jalan kaki atau kardionya itu di atas treadmill. Jadi treadmillnya tuh kita bisa set tuh ya, kita bisa set kecepatannya secara konstan, tanjakannya juga secara konstan, ya kan? Durasinya juga kita bisa set. Sehingga apa? Sehingga ukurannya akan mendekati pasti. Mendekati pasti itu ibaratnya kalau kita bakar 300 kalori ya bisa aja mungkin memang benar 300 kalori. Tapi ingat ya teman-teman ya, itu tuh nggak akurat. Oke, bisa aja kita pegangan ya di treadmill. Kalau pegangan di treadmill itu bisa berkurang kalorinya, ya tidak sesuai dengan apa yang diinput. Jadi tips yang paling terakhir adalah kita bisa naikin tingkat aktivitas harian itu dengan apa? Dengan kardio di atas treadmill. Contohnya gue aja ya, misalnya nih gue makannya itu carnivore diet, makan steak misalnya 250 gram atau 500 gram bahkan yang ini ya, itu gue tidak akan kurangin porsinya karena gue pengen menjaga proteinnya biar otot gue tuh terjaga ya pada saat defisit atau bahkan naik ototnya sedikit banget. Yang gue akan naikin adalah dari tingkat kardio gue. Oke teman-teman, misalnya di sini makanan gue ya, gue pasti naikin malah tingkat kardionya karena gue udah rendah banget kadar lemaknya udah kayak gini. Kecuali gue kentung kayak gitu, gue kentung zaman dulu ya, itu baru gue kombinasiin semuanya. Nah kalau misalnya teman-teman pengen dibantuin langsung atau dimentorin langsung dari gue bantuin kayak klien gue ini ya, dia selama 5 minggu turun 11 kg dan absnya mulai kelihatan, ototnya pun juga nggak terkikis. Gue bikinin menu makanannya, gue kasih bahan-bahan makanan yang enak-enak beserta link-link pembelian, dan juga kalau kita lagi di luar itu makannya di mana aja yang sejalan dengan diet kita yang tinggi protein dan enak. Terus juga gue bikinin program latihan harian ya khusus buat pemula biar kita bisa apa? Biar kita bisa turun kadar lemak. Banyak juga yang lain, kayak misalnya klien gue yang ini ya, beliau umurnya 69, tapi teman-teman bisa lihat nggak peduli umurnya udah tua banget, walaupun testosteronnya udah secara alami menurun, tapi tetap bisa bentuk otot dan juga absnya udah mulai kelihatan selama 3 bulan. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Jadi segitu aja video dari gua. Semoga video ini membantu teman-teman yang sedang bingung nih, gua kurangin makan atau gua harus naikin tingkat aktivitas harian, kardio, ya kan? Jalan-jalan. Semoga terjawab ya. Segitu aja video dari gua. See you next video. Bye bye.